Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kembali bertemu dengan saya Kena Kumis, dan tentu seperti biasa di channel Infos Official. Dan kawan-kawan, persoalan penistaan agama ini persoalan yang cukup rumit di bangsa ini. Boleh saja kita bebas untuk beragama, penting jangan sampai kita mengobak-abik agama lain. Tetapi soal kebebasan beragama itu bagi siapa saja dia bebas untuk memeluk agama apapun itu. Iya. Dan kawan-kawan, kali ini kita akan mencoba untuk sedikit menanggapi terkait dengan persoalan salah satu kasus penistaan agama yang kemudian dilakukan oleh salah satu syekh besar yang kemudian menjadi pimpinan besar di salah satu pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat, yaitu saudara Panji Gumilang, yang akhir-akhir ini dengan kemunculan dengan Al Zaitunnya itu cukup menyita perhatian publik, bahkan sampai hari ini pun masih terus menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Dan kawan-kawan, kali ini kita tidak sendirian, tetapi kita bersama dengan Bung Arul. Bung Arul. Masya Allah. Beliau ini gaul, jadi ustadz tapi gaul. Jadi kita biasa panggilnya itu Bung Arul atau Abang Arul begitu. Nah, jadi nanti kita sama-sama dengan Abang Arul ini, nanti kita juga sedikit nanti meminta pandangan atau tanggapannya terkait dengan persoalan yang kemudian menjadi hangat ini, yaitu persoalan Panji Gumilang. Nah, dan kawan-kawan, persoalan Panji Gumilang ini sebetulnya hari ini sudah ditangani oleh pihak penegak hukum. Bareskrim Polri sudah menahan beliau selama 20 hari di rutan Bareskrim Polri. Selama 20 hari itu untuk memudahkan penyidikan. Sedikit coba berikan pandangan atau tanggapannya terkait dengan persoalan penistaan agama, dugaan penistaan agama yang kemudian dilakukan oleh seorang Panji Gumilang ini. Baik, terima kasih. Kasus hangat yang kembali terjadi di bangsa ini berkaitan dengan salah satu pimpinan pondok pesantren. Ya, betul. Yang punya background yang begitu besar, yaitu pondok pesantren Al Zaitun dengan syekhnya, yakni Syekh Panji Gumilang, ya, yang berita hangat saat ini yang kita bukan saja di mama kota, pusat kota, tapi sentaro bangsa ini tahu bagaimana kasus yang menerpa pondok pesantren Al Zaitun dengan sepak terjang perilaku daripada pimpinan pondok pesantren Al Zaitun tersebut. Alhamdulillah, pada hari ini kita sedikit berbincang-bincang di channel Infosa. Artinya memberikan informasi. Artinya apa yang ditanggapi oleh para siapa saja yang punya hak untuk bisa menanggapi peristiwa yang sudah tidak menjadi rahasia lagi. Inilah menjadi tanggapan kita setiap yang mengonsumsi informasi yang sudah tersebar luas di negeri kita saat ini. Tidak menutup kemungkinan juga apa yang kita tanggapi ini bukan melalui hawa nafsu kita. Ya, betul. Sudah, karena Panji Gumilang sudah melakukan berbagai tindakan pemahaman yang menista agama. Ya, betul. Ya, jadi bukan kita dengan semaunya kita untuk menjustifikasi bahwa kamu adalah salah, kamu adalah pelaku perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan agama maupun aturan negara saat ini. Ya, artinya apa yang kita sampaikan ya berdasarkan bukti-bukti yang sudah dipublikasikan. Misalnya dari MUI sudah memfatwakan berkaitan dengan pemahaman Panji Gumilang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini masuk pada penistaan agama. Nah, karena beliau menyampaikan bahwa Al-Quran itu adalah bukan kalam Allah, kalam Rasulullah. Gitu. Jadi ini yang menjadi topik hangat juga di kalangan umat beragama, khususnya Islam. Dan kalau kita mau lihat dari background seorang Panji Gumilang, beliau itu seorang seorang pimpinan pesantren, lulusan Gontor, kemudian punya background pendidikan yang bagus. Kok tiba-tiba bisa menafsirkan ayat Al-Quran seperti itu? Nah, artinya bahwa
sampai pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian, jadi penegak hukum menangkap Panji Gumilang berdasarkan bukti-bukti yang akurat. Ya, sebagaimana yang dilansirkan di CNN, kurang lebihnya sekitar 40 saksi kalau tidak salah, 40 saksi yang didatangkan. Artinya ini memperkuatkan dugaan tersangka Syekh Panji Gumilang ini yang melakukan berbagai pemahaman berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ini baru Al-Quran. Belum lagi kasus yang disampaikan bahwa ini kan merusak pemahaman, merusak pemahaman, menyesatkan. Sudah sesat, baru menyesatkan lagi. Artinya kalau dia sesat untuk pribadinya, ya udah welcome aja, terserah. Seorang diri kan? Seorang diri aja, tapi jangan sampai mempengaruhi umat secara keseluruhan. Betul. Artinya hampir beliau mengatakan bahwa tidak perlu lagi naik haji ke tanah suci. Artinya ini kan kalau masyarakat yang awam, betul juga, karena Indonesia dalam lagu yang dikarang oleh beliau sendiri bahwa Indonesia tanah yang suci. Berarti tidak perlu lagi ke Arab sana untuk melakukan. Padahal ini adalah rukun Islam yang kelima. Sebagai dasar seorang Muslim yang beriman, yang meyakini bahwa Islam itu didirikan atas 5 dasar. Yang pertama itu syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, masa dengan statement Panji Gumilang agar supaya menghilangkan rukun Islam yang kelima, sehingga umat Muslim Indonesia tidak perlu lagi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah yang kelima bagi yang mampu. Dan itu jelas penyesatan ya? Penyesatan. Ya, makanya MUI sampai mengeluarkan fatwa kesesatan Panji Gumilang, sehingga inilah apa yang kita sampaikan, tanggapan kita berkaitan dengan perilaku Syekh Panji Gumilang ini, ya berdasarkan bukti-bukti yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam hari ini, yang punya otoritas mengeluarkan informasi berkaitan dengan hukum, dengan syariat ini adalah MUI kita sebagai lembaga yang terpercaya di negara kita ini. Seperti itu. Tetapi kemudian bahwa kasusnya sudah ditangani oleh Bareskrim Polri. Seorang Panji Gumilang itu sudah ditahan secara resmi oleh Bareskrim Polri selama 20 hari, ditahan di rutan Bareskrim Polri untuk memudahkan penyidikan. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita sebagai masyarakat biasa nih, termasuk saya, kita sebagai masyarakat biasa yang kemudian sudahlah, kalau misalkan kasus Panji Gumilang yang memang diduga dan sekaligus dikenakan pasal-pasal yang berkaitan dengan penistaan agama atau penodaan agama ini, lalu kemudian beliau sudah ditahan ini, tetapi ada pertanyaan yang kemudian muncul, apakah nanti kemudian ditahan itu bisa dipenjarakan atau tidak? Jadi ini jadi persoalan, karena kawan-kawan bisa ditahan tetapi belum tentu bisa dipenjara loh. Bisa saja nanti selama 20 hari yang beliau ada di rutan itu untuk memudahkan penyidikan itu, bisa saja tiba-tiba beliau lolos dari jeratan hukum dengan bukti yang sudah dikantongi oleh pihak yang berwenang. Artinya dari 40 saksi, kemudian 17 ahli yang dihadirkan nanti pada saat penyelidikan, dengan ditahannya Panji Gumilang sekitar 20 hari di rutan Polri. Itu tujuannya untuk mempermudah penyidikan berdasarkan data, berdasarkan bukti yang ada. Ya, tinggal kita menunggu hasil. Betul. Nanti ditahan atau tidak setelah 20 hari sampai 21 hari ke depannya di bulan Agustus ini. Nah, nanti kita akan saksikan ketika dia sudah resmi ditahan dan dinyatakan bersalah oleh pihak yang berwenang, maka hukum negara ditegakkan, maka Panji Gumilang harus dipenjarakan. Betul. Nah, begitupun sebaliknya, dengan data yang akurat, dengan bukti yang akurat, ketika dinyatakan Panji Gumilang tidak menista agama, Panji Gumilang tidak mengajarkan ajaran yang sesat, nah, berarti dia diloloskan. Nah, artinya di situ nanti masyarakat bisa berasumsi ada apa, sehingga bisa lolos, nanti bisa lolos atau tidak dipenjarakan. Nah, itu nanti asumsi itu muncul setelah tanggal 22 Agustus. Karena dinyatakan
bersalah atau tidaknya. Nah, jadi nanti kita lihat asumsi kita bagaimana tentang Syekh Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al Zaitun. Maksud saya kita menginformasikan kita kepada kawan-kawan infosa sekalian bahwa kemarin beliau itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, itu yang pertama. Yang kedua, hari ini beliau sudah ditahan. Terus yang ketiga adalah apakah beliau ditahan atau tidak, dipenjarakan atau tidak. Maksudnya kita sampaikan persoalan-persoalan ini agar supaya pemirsa yang ada di sana juga paham soal itu. Betul. Jangan sampai masyarakat kita tahu bahwa oh sudahlah, kalau sudah ditahan oleh Bareskrim Polri berarti tentu pasti dipenjarakan. Nah, jadi jangan sampai pikirannya bahwa oh, sudah dipenjarakan lalu kemudian kita diam gitu loh. Nah, tidak. Tapi kita mesti harus perhatikan bahwa nanti kita lihat setelah 20 hari ke depan ya. 20 hari ke depan. Itu kira-kira begitu. Abang Arul. Iya, jadi sebagaimana informasi yang kita sampaikan tadi yang sudah disampaikan oleh Kena Kumis bahwa dengan penyelidikan 20 hari ke depannya, 21 hari ke depannya ini seperti apa ya, semoga sahabat-sahabat kita di channel Infosa bisa ini sebagai informasi bahwa ikuti terus perkembangan update terkini yang dilenserkan oleh channel Infosa. Maka ini berita-berita yang hangat yang saat ini di bangsa kita saat ini, di negara kita saat ini. Jadi kita tidak dinina-bobokkan dengan perkembangan zaman, tapi kita manfaatkan dengan media yang ada, kita selalu expose, membuka diri untuk mengikuti program-program atau informasi-informasi yang terjadi di negara kita saat ini, seperti kasus Panji Gumilang dengan dalam Pondok Al Zaitun itu sendiri, bahkan kasus-kasus yang lainnya, dan nanti akan menarik, akan di expose juga lewat Infosa, lewat berita-berita terkini. Para rekan-rekan yang senantiasa setia dengan channel Infosa, kalau ada masukan, kritik, saran, tolong dicantumkan di komentar-komentar sehingga bisa diangkat sebagai bahan pembahasan di Infosa berikutnya. Betul. Sebetulnya beliau itu saya todong ya. Jadi kebetulan ketemu di tempat ini, ya sudahlah, karena memang saya lihat beliau juga bisa untuk sedikit menanggapi persoalan ini. Dongeng. Tapi dongeng yang fakta. Begitu loh. Yang faktual. Ya sudah, berarti sudah Abang Arul sini, lalu kemudian kita bahas deh video ini. Dan itulah videonya. Dan kawan-kawan, demikian untuk video kali ini. Bang Arul, terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih. Dan insya Allah kita ketemu di video-video berikutnya. Saya Kena Kumis. Dan saya Bung Arul. Dan jangan lupa tinggalkan komentar terbaik Anda di kolom komentar. Siap. Ya, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.